Di situ dia ngeliat ada sosok perempuan duduk di pinggir kolam bak. Rambutnya tuh yang kayak panjang sampai menjuntai ke bawah, terus dia duduknya tuh kayak nyamping gini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gue, Dunia Maya Dalam Misteri. Guys, kali ini gue mau ngebawain tentang kisah pengalaman horor berhenti di rest area yang ternyata rest areanya itu memang sudah terbengkalai. Orang itu ketemu sama hantu-hantu yang ada di rest area. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Jadi katanya nih, dia kan mau pulang kampung ya guys. Jadi kampungnya ini di Pekalongan. Nah dia tuh pergi barengan sama keluarga besar si suaminya. Nah beliau ini memang sudah menikah guys. Sebut aja namanya Amel ya guys. Nah Amel ini sama si suaminya menuju Pekalongan, yaitu kampung dari si Amel. Di rest area pertama itu dia nggak turun karena menurut dia tuh masih punya cemilan di mobilnya dia. Jalan lagi, udah sampai pertengahan jalan, sampai ke rest area yang ketiga dia bilang. Pas di rest area ketiga itu, pertama mertuanya ini pengen pipis. Orang-orang juga pada turun kan. Cuman yang anehnya, di rest area itu cuman ada bis dari dia doang. Gak ada bis-bis lainnya. Jadi kayak satu rest area itu cuman ada bis dia doang, sepi banget kan gitu. Nah karena berhubung emang supirnya berhenti di situ, ya mau nggak mau ya dia turun gitu mencari toilet atau kamar mandi lah ibarat katanya. Pertama nih si ibu mertuanya dulu nih turun cari toilet, yang dimana toiletnya itu adanya di ujung. Nah dia tuh nggak turun dulu, tapi dia tuh kayak ke-prepare dulu karena posisinya waktu itu si Amel ini sedang hamil guys. Setelah mertuanya balik lagi ke dalam mobil, barulah nih si Amel sama sepupunya dari suaminya itu turun. Di ujung itu ada beberapa kamar mandi nih. Jadi kayak kamar mandi 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Pertama masuk itu sepupunya dulu nih masuk di kamar mandi nomor 1. Nah akhirnya dia masuk lagi nih di kamar mandi nomor 2. Pas dia mau masuk, katanya dia ngeliat itu ada anak kecil lagi pipis berdiri. Terus dia kayak ya berarti harus ke toilet yang ketiga nih. Pas dia ke toilet ketiga itu air kerannya tuh nyala, tapi pintunya tuh ditutup. Oh mungkin ada orang. Akhirnya dia ke toilet keempat, yang dimana toilet keempat itu tempatnya bener-bener sedikit paling ujung, terus tuh nggak ada pencahayaan sinar lampu. Jadi dia karena udah kebelet ya, dia bingung, dia pipis dan lain sebagainya. Nah di toilet 5 ini dia tuh ngedenger rintihan seorang perempuan. Kata dia tuh rintihannya tuh terdengarnya tuh pilu banget, jadi kayak bener-bener kayak suara perempuan tuh ngerintih. Nah dia kan kayak langsung kayak agak-agak ngeri gitu kan, ngeri-ngeri sedep juga gitu. Udah gitu juga dia cuman pakai lampu dari handphone kamera. Akhirnya dia percepat lah pipisnya dan bersih-bersihnya dan segala macamnya. Terus dia keluar di pintu nomor 2. Di situ dia ngeliat ada sosok perempuan duduk di pinggir kolam bak gitu kan. Rambutnya tuh yang kayak panjang sampai menjuntai ke bawah, tapi tuh mukanya nggak kelihatan, jadi cuman kayak rambut aja panjang. Terus dia duduknya tuh kayak nyamping gini. Kayak kebayang dong pas saat lu tuh ke kamar mandi yang emang posisi lu tuh kayak lagi hamil, terus lu tuh ngelihat hal-hal yang emang aneh gitu. Nah pas dia mau nyamperin ke kamar mandi nomor 1, ke toilet nomor 1, ternyata tuh si sepupu dari suaminya itu udah nggak ada. Jadi di toilet itu cuman dia sendiri. Akhirnya dia buru-buru lagi masuk ke bisnya. Pas dia nyampe ke bangkunya dia lihat itu ibu mertuanya
sama si sepupunya ini, sepupu suaminya itu lagi ngaduk pop mie. Nah terus dia bilang ke suaminya, kamu mau pop mie mas gitu. Ya udah kalau kamu mau beli ya udah nggak apa-apa, beli aja. Dia minta anterin lah nih sama si sepupu dari suaminya. Ada stand-stand kayak bekas food court gitu kan. Dia tuh ada di situ tuh ada satu etalase yang emang ada orangnya. Tapi pas dia turun itu, satu etalase dan satu warung itu memang ada orangnya. Selebihnya itu bangku-bangkunya beserta etalasenya itu kosong. Bahkan bangku-bangkunya itu kayak ditaruh-taruh di atas meja gitu. Karena pada saat itu dia bilang itu posisinya nggak terlalu malam banget sih. Sampailah dia nih di satu warung. Jadi cuman ada etalase, terus kayak sinarnya pun sinar dari lampu jalan sama lampu dari mobil, cuman ada tulisan jual pop mie kayak gitu aja. Akhirnya dia bilang nih kan sama yang jualan itu, dia ngomong, Pak, pop mie nya berapa, saya beli 2. Dia nggak ngomong apa, dia cuma begini doang. Oh, dia langsung ngerti, oh 30.000 2, dia pesen 2 gitu. Tiba-tiba bapaknya ini ngambil dari bawah terus diseduh, tapi dia lihat di sekelilingnya, di sekitarnya itu tuh sama sekali nggak ada yang jualan guys. Itu sama sekali kosong, kosong melompong, dan emang bangku-bangkunya itu pun adanya di atas meja. Dipeganglah lebihan mejanya, set gitu. Dan itu debunya tebal sekali, seolah-olah tuh meja itu dan etalase itu tidak pernah dielap atau dibersihkan gitu guys. Jadi kayak, kok ini gini ya gitu. Dia kayak bertanya-tanya dalam hati gitu kan. Terus tiba-tiba si bapak ini langsung kayak nyodorin aja gitu kayak popnya, langsung taruh gini. Udah, selebihnya nggak ada omongan kayak gimana-gimana lagi gitu. Pertengahan mau dekat pintu mobil nih, mau naik ke mobil lah ibarat katanya, dia tuh nengok lagi ke belakang, set gitu. Dan anehnya pedagang itu nggak ada guys. Aneh banget guys ya. Nah terus nih pas mau ngasih si suaminya ngomong sama dia, kayak kamu ngasih bapak aja, aku nanti beli sendiri, bapak mau pop mie gitu. Si bapak mertuanya ini baru mendusin dari tidurnya guys. Akhirnya dikasih lah ke si bapak mertuanya ini. Si suaminya ini bilang, kamu beli pop mie di mana? Terus dia kayak, udahlah nggak usah beli pop mie, dia ngomong gitu. Ya nggak apa-apa, aku aja yang beli, aku turun. Udah nggak usah, kayaknya orangnya nggak ada, kayaknya orangnya udah pulang. Karena emang sih Mbak Amel lihat ini memang udah nggak ada gitu loh guys. Benar-benar gak ada penjualnya gitu. Tapi suami tetap ke orang, aku mau beli pop mie. Terus si sepupunya ini ngomong, itu mas nggak jauh dari sini ada etalase di atas meja, mas situ aja, di situ kok gitu yang jual katanya. Suaminya turunlah ke bawah. Gak lama kemudian naik lagi suaminya tuh nanya gitu kayak, kamu beli pop mie di mana sih, aku ke bawah nggak ada sama sekali loh tukang pop mie. Nah si Mbak Amel ini kan kayak kasihan gitu ya, mungkin suaminya lapar gitu. Terus akhirnya dia bilang, yaudah yuk aku anterin gitu. Di situ belinya itu. Pas dia turun sama suaminya, nah pas dia lihat ke situ, itu bener-bener nggak ada yang jualan guys. Dimana pas si Mbak Amel ini muter nih, ke belakang si etalase ini. Dan kalian tau gak sih, di belakang etalase itu cuman ada seunggukan sampah, kayak dari kertas-kertas atau mungkin plastik-plastik yang emang udah lama, dan itu banyak debu sekali di situ, dan nggak ada sisa-sisa bekas bumbu-bumbu pop mie yang emang dibuang situ tuh nggak ada sama sekali. Pop mie-nya itu dan barang-barang si bapak-bapak itu tuh sama sekali nggak ada, sama sekali nggak ada, dan tidak terlihat di situ adanya penjualan atau yang berjualan. Dia langsung kayak megang kenceng bahu suaminya, terus dia langsung, ayo kita ke mobil, ini udah nggak beres. Ya udah, suaminya ikutlah masuk ke dalam mobil. Nah si Mbak Amel nih kayak masih berpikir keras gitu otaknya, kayak itu sebenarnya tadi gue beli di mana sih, kok bisa sampai kejadian kayak gini gitu. Pas dia balik lagi ke Jakarta, dia cerita sama gue. Terus dia itu mencoba untuk mencari nih di internet kalau ada nggak sih rest area yang emang masih aktif di jalur Pantura lah gitu. Ternyata pas dicek dan diteliti guys, rest area yang Mbak Amel singgahi beserta rombongan atau keluarga dari suaminya Mbak Amel ini, ternyata itu salah satu rest area yang sudah tidak pernah terpakai 8 tahun lamanya.
So, tadi Mbak Amel makan pop mie dari mana? Pop mie di tahun berapa? Terus dia tuh emang bener-bener ngerasa emang itu tuh rest area tuh yang aneh. Jadi pas di internet dia cek itu emang bener-bener rest area yang emang udah rusak, udah terbengkalai, dan nggak ada mobil yang mau berhenti di situ kecuali mobilnya Mbak Amel pada saat itu. Gue serem banget ya ngebayangin ya guys. Jangan sampai deh ya guys ngebayangin hal itu. Ya gimana nggak sampai ngebayangin hal itu ya guys. Gue punya kampung aja kagak gue mau kan. Ya susah deh ya kalau jadi orang Betawi mah, kampungnya di sini-sini aja kagak mana-mana. Tapi untungnya nih guys ya, Mbak Amel ini keadaannya baik-baik aja sampai sekarang, dan tetap beliau tuh jadi bestinya gue banget. Mbak Mel, makasih buat ceritanya. Kapan-kapan cerita lagi ya Mbak. Kayaknya ceritanya Mbak Mel seru nih. Oke guys, thank you yang udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa guys, buat yang punya cerita atau pengalaman horor, boleh banget yuk DM ke Instagram Maya Marisa, itu aja udah. Atau boleh banget nih kirim WhatsApp kalian ke nomor WhatsApp yang nanti emang gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.